mata kuliah perencanaan pembelajaran. Materi kita untuk hari ini ada dua, yaitu yang pertama standar isi SMA dan SMP. Kemudian materi yang kedua adalah pengembangan silabus. Untuk materi yang pertama standar isi SMA dan SMP, yaitu pengertian standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Standar isi juga disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran dirumuskan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu konsep keilmuan. Dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Untuk jalur antara lain jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Untuk jenjang pendidikan antara lain SD, TK, SMP, dan SMA. Kemudian jenis pendidikan antara lain yaitu sekolah umum, sekolah agama, dan sekolah kejuruan. Selanjutnya ruang lingkup materi jenjang SMA dan SMP. Yang pertama yaitu pendidikan agama terbagi menjadi 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga bahasa, yang terbagi 2 yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat adalah matematika. Yang kelima ilmu pengetahuan alam. Yang keenam ilmu pengetahuan sosial. 7 seni dan budaya. 8 pendidikan jasmani dan olahraga. 9 yaitu prakarya. Secara keseluruhan ruang lingkup materi jenjang SMA dan SMP sama. Yang membedakan hanyalah pada poin kelima, ilmu pengetahuan alam untuk jenjang SMA terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Dan pada poin keenam, ilmu pengetahuan sosial untuk jenjang SMA terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan antropologi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengembangan silabus. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, silabus juga merupakan hubungan kurikulum dengan pembelajaran dalam bentuk dokumen lain yang lebih operasional yang bersifat lebih terbatas isinya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi dasar. Mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pokok. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan antara lain potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan siswa untuk menunjukkan ketercapaian KD. Dengan kata lain, indikator merupakan titik tolak pencapaian KD. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Selanjutnya yaitu menentukan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna
dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, dan sikap. Penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Selanjutnya adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pengembangan silabus biasanya dilaksanakan di kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Yang pertama yaitu identitas sekolah. Kita tuliskan nama satuan pendidikan atau nama sekolah. Selanjutnya identitas mata pelajaran seperti biologi atau IPA. Selanjutnya kompetensi inti. Untuk kompetensi inti, kalau mata pelajarannya biologi berarti yang dituliskan hanyalah KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk kolom sekarang kita melangkah ke kolom pertama, yaitu isinya adalah kompetensi dasar. Kemudian kolom kedua materi pembelajaran atau materi pokok. Kemudian kolom ketiga kegiatan pembelajaran. Kolom keempat indikator pencapaian. Kolom kelima penilaian. Kolom keenam alokasi waktu. Dan kolom terakhir yaitu sumber belajar. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh hasil pengembangan silabus. Di sini bisa kita lihat silabus peminatan program MIPA mata pelajaran biologi Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Baru kelas 10 MIPA. Nah, di sini kita hanya menuliskan KI 3 dan KI 4 karena mata pelajarannya adalah biologi. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian itu berdasarkan kompetensi dasar, mengacu pada kompetensi dasar. Kemudian, penilaian mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian untuk alokasi waktu berdasarkan minggu efektif atau jam pelajaran efektif. Kemudian sumber belajar itu berdasarkan materi pokok. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.